Saat aku membuka mata, langit-langit putih rumah sakit terasa seperti awan yang jauh sekali. Bau disinfektan bercampur dengan samar wangi bayi baru lahir. Tubuhku masih lemah, jahitan di perut seperti ditarik setiap kali aku berusaha sedikit bergerak. Aku menoleh pelan. Di sisi tempat tidur, suamiku duduk dengan wajah datar, menatap layar telepon genggamnya, seperti biasa. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat atas perjuanganku melahirkan anak kami. Aku haus, bisikku pelan. Ia melirik sekilas, menghela napas, lalu berdiri mengambilkan air mineral di meja kecil. Gelas itu disodorkannya tanpa kata, seolah aku bukan perempuan yang baru saja mempertaruhkan nyawa melahirkan anaknya. Aku tanya sama perawat, suaraku bergetar. Biaya operasi sesar dan rawat inapnya lumayan besar ya? Suamiku diam, jempolnya masih menari di atas layar telepon. Aku takut memberatkan kamu. Lanjutku, setengah berharap ia akan menggenggam tanganku dan berkata, tidak usah khawatir, kita hadapi bersama. Namun yang keluar justru kalimat dingin yang tidak akan pernah aku lupa seumur hidup. Jangan harap aku bayar biaya rumah sakitmu, katanya pelan tapi tajam. Aku sudah cukup capek menanggung hidup ini. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, tidak yakin aku mendengar dengan benar. Maksud kamu? Apa? Tanyaku, suara serak. Ia menatapku balik, kali ini matanya dingin. Kamu pikir uang datang dari langit? Dari awal menikah, kamu dan keluargamu selalu manja. Ayahmu kirim uang setiap bulan besar. Kamu masih juga bilang susah, masih juga kerja sambilan, masih juga mengeluh. Sekarang urus sendiri, jangan harap aku yang bayar. Dadaku serasa ditusuk. Ayah. Bisikku, ayah kirim uang itu. Untuk kita. Untuk kebutuhan rumah, aku tidak pernah. Sudah, potongnya kasar, aku tidak mau bahas di sini. Intinya, jangan harap aku bayar 1 rupiah pun untukmu. Biaya operasi, biaya kamar, semua urusanmu sama keluargamu. Air mataku mengalir begitu saja, bukan hanya karena sakit di tubuh, tapi karena kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Rasa percaya yang selama ini ku genggam rapuh, remuk dalam sekejap. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Dalam hati aku berbisik pelan, entah kepada siapa, entah kepada apa, hanya sebuah doa yang hampir putus. Jika ini ujian, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur di depan anakku. Perempuan itu bernama Ayla. Beberapa tahun sebelum hari itu, Ayla adalah gadis yang selalu tertawa ceria di rumah besar milik ayahnya. Ayah Ayla adalah pengusaha sukses yang membangun segalanya dari nol. Ia menanamkan pada putrinya nilai tentang kerja keras, kemandirian, dan satu hal lagi yang tidak pernah ia lupakan. Jangan pernah membiarkan orang lain menginjak martabatmu, sekalipun itu orang yang kamu cintai. Namun, seperti kebanyakan anak muda yang baru mengenal cinta, Ayla seringkali mengabaikan nasihat bijak itu. Ia jatuh cinta pada seorang pria bernama Reza. Di mata Ayla, Reza sederhana, hangat dan terlihat pekerja keras. Ia tidak punya banyak tetapi selalu berkata, yang penting kita berjuang bersama. Tidak perlu kaya, yang penting bahagia dan saling menguatkan. Kata-kata itu terdengar seperti janji manis yang menenangkan. Pada hari pernikahan mereka, ayah Ayla menggenggam tangan putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ayah tidak akan pernah berhenti mendukungmu, katanya. Mulai bulan depan, ayah akan kirim uang setiap bulan. Anggap saja itu bekal awal kalian membangun rumah tangga, tapi ingat, uang ini untukmu dan anakmu kelak. Jangan biarkan siapapun mempermainkannya. Ayla mengangguk, memeluk ayahnya erat. Ia tidak pernah menduga bahwa janji itu akan menjadi sumber rahasia paling kelam dalam pernikahannya. Setelah menikah, Ayla pindah ke rumah keluarga Reza. Rumah itu tidak besar, tetapi selalu ramai. Ada ibu mertua, adik ipar, bahkan paman dari pihak suami yang sering datang dan menginap entah sampai kapan. Pada awalnya, Ayla mencoba menyesuaikan diri. Ia membantu memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan ketika tubuhnya lelah setelah pulang kerja sambilan di sebuah toko kecil.
Suatu malam, ketika ia baru saja selesai mencuci piring, ia mendengar percakapan di ruang tamu. Besok uang kiriman dari ayahnya Ayla masuk lagi, kan? Suara ibu mertua terdengar. Reza menjawab santai, iya, seperti biasa. Lumayan buat bayar cicilan, bayar hutang, dan kebutuhan rumah. Ayla berhenti di balik dinding, jantungnya berdegup lebih cepat. Ayla tahu uang itu dipakai untuk apa? Tanya adik iparnya. Reza tertawa pendek. Dia tidak perlu tahu. Yang penting dia merasa hidupnya aman. Lagi pula, uang itu memang wajar dipakai untuk keluarga suami. Dia kan sudah jadi bagian keluarga kita. Saat itu, Ayla merasakan sesuatu mengganjal di dadanya uang kiriman dari ayahnya. Selama ini tidak pernah benar-benar dipegang olehnya. Setiap kali uang itu masuk ke rekening, Reza yang selalu meminta kartu, beralasan ingin membantu mengatur keuangan. Ia percaya. Ia terlalu percaya. Namun sejak malam itu, Ayla mulai diam-diam mencatat ia memperhatikan kapan uang masuk dan kemana uang itu pergi. Setiap bulan, jumlah yang sama, 50 juta rupiah. Namun yang ia rasakan dalam keseharian justru sebaliknya. Barang-barang bayi dibeli yang paling murah. Makanan sering dihemat, dan ia terpaksa kerja sambilan untuk membeli vitamin kehamilannya sendiri. Aku malu kalau harus minta lagi ke ayah. Gumamnya seringkali menatap layar telepon yang menampilkan nama ayahnya. Ayah sudah banyak berjuang demi aku. Masa aku harus bilang, ya uangnya kurang, sementara aku tidak tahu kemana semua uang itu lari. Jadi Ayla memilih diam. Ia memilih bekerja sambilan, menahan rasa lelah, dan terus berkata kepada ayahnya saat ditanya, semua baik-baik saja, ya, aku bahagia. Uang dari ayah cukuplah. Terima kasih. Di balik itu, ia menangis sendirian di kamar mandi. Di antara suara air mengalir agar tidak ada yang mendengar. Hari kelahiran anak pertamanya datang dengan campuran ketakutan dan kebahagiaan. Dokter memutuskan operasi sesar darurat untuk menyelamatkan bayi, dan dirinya Ayla tidak sempat berpikir soal biaya. Yang ada hanya doa yang ia ulang dalam hati, tolong selamatkan anakku, apapun yang terjadi. Anaknya lahir seorang bayi kecil dengan kulit kemerahan. Yang tangis pertamanya membuat seluruh tubuh Ayla bergetar. Ia tidak bisa banyak bergerak, tetapi ketika perawat menempelkan bayi itu di dadanya, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun kebahagiaan itu tercampur pahit ketika suaminya mengucapkan kalimat yang menusuk jiwanya. Jangan harap aku bayar biaya rumah sakitmu. Setelah berkata demikian, Reza keluar kamar dengan alasan mengambil udara di luar ruangan. Diam-diam ia mengirim pesan kepada ibunya dan adik-adiknya. Ibu, biaya rumah sakit mahal sekali. Kita tidak sanggup. Bilang saja ke keluarga Ayla, mereka yang bayar. Lagian selama ini uang kiriman bapaknya buat kita, kan? Di rumah sakit itu, di koridor yang panjang dan dingin, Reza duduk bersama ibu dan adik-adiknya. Wajah ibu mertua tegang. Kalau ayahnya Ayla tanya, bilang saja uangnya sudah habis untuk kebutuhan mereka selama ini. Kata ibu mertua, jangan sampai terlihat seakan kita memanfaatkan. Adik ipar menimpali, memang kita memanfaatkan, Bu. Ibu mertua melotot. Diam kamu. Mereka tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu di luar rencana mereka. Sore itu, ketika sinar matahari mulai merendah dan warna keemasan masuk melalui jendela rumah sakit, seorang pria paruh baya dengan jas rapi dan langkah mantap memasuki lobi rumah sakit. Mata-mata resepsionis langsung mengikutinya, bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena aura tenang namun tegas yang ia bawa. Itu adalah ayah Ayla. Ia harusnya berada di luar kota untuk urusan bisnis, tapi sejak pagi hatinya gelisah. Ada sesuatu yang membuatnya memutuskan untuk terbang kembali dan langsung menuju rumah sakit tempat putrinya melahirkan. Permisi, katanya sopan pada perawat. Di mana kamar rawat Ayla? Putri saya? Perawat memeriksa data, lalu mengantarnya ke lantai tempat Ayla dirawat. Setibanya di depan kamar, ia menghela napas panjang, mencoba menyiapkan hati. Ia mengetuk pintu pelan. Tok! Tok! Di dalam kamar, Ayla yang sedang terbaring lemah terkejut mendengar suara itu. Ia kenal betul ritme ketukan tersebut.
Hatinya langsung berdesir hangat. "Ayah," suaranya bergetar. Pintu terbuka. Sosok yang sangat ia rindukan berdiri di ambang pintu, dengan mata yang sedikit memerah, seperti menahan banyak hal yang tidak terucap. "Ayah," Ayla mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Ayah di sini, nak," jawab ayahnya. Cepat menghampiri, memegang tangan putrinya. "Jangan paksa diri, istirahat saja." Air mata Ayla mengalir deras. Sejenak, semua rasa sakit, semua takut, seperti menemukan tempat bersandar. Ayahnya menatap ke sekeliling kamar. Matanya menyoroti pakaian bayi yang sangat sederhana, bedong tipis yang warnanya sudah agak pudar, dan tas kecil lusuh di sudut ruangan. Dahinya mengerut halus. "Ini perlengkapan bayi kalian?" tanyanya pelan. Ayla menelan ludah. "Iya ya, ini yang ada." Ayahnya diam. Di sudut mata ada kilatan perasaan yang bercampur antara sedih dan marah. Tapi ia menahannya. "Reza mana?" tanya ayahnya. Seolah semesta mengatur, pada saat yang hampir bersamaan, Reza kembali masuk ke kamar bersama ibu dan adik-adiknya. Mereka mendadak berhenti di depan pintu saat melihat ayah Ayla di sana. Wajah ibu mertua sedikit memucat. Adik ipar saling pandang. Reza berusaha memasang senyum meski bibirnya tampak kaku. "Pak, Bapak sudah datang," ucap Reza, berusaha terdengar ramah. "Maaf kami tidak jemput. Kami pikir Bapak masih di luar kota." Ayah Ayla menoleh pelan, menatap mereka satu persatu. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu yang membuat suasana kamar seketika menegang. "Aku mendengar putriku sudah melahirkan," katanya. "Ayah mana yang bisa duduk tenang di luar kota saat anaknya baru saja melewati pintu antara hidup dan mati?" Suasana hening, hanya suara mesin infus yang terdengar pelan. Ayah Ayla mendekati cucunya yang sedang tertidur di boks bayi, menatap wajah mungil itu dengan lembut. Ia mengelus pelan kepala kecil itu, lalu kembali menatap pakaian bayi yang sederhana. "Reza," panggilnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Ayah mau tanya sesuatu, jawab dengan jujur." Reza menelan ludah. "Iya Pak, silakan." "Ayah kirim uang, 50 juta rupiah setiap bulan sejak kalian menikah." Suara ayah Ayla tenang, tapi tegas. "Selama sekian lama, ayah percaya uang itu digunakan untuk kebutuhan putri ayah dan rumah tangganya. Tapi hari ini, ayah melihat putri ayah memakai perlengkapan bayi yang paling murah, bahkan harus bekerja sambilan saat hamil, dan sekarang aku mendengar sendiri perawat bilang bahwa biaya rumah sakit masih belum dibayar. Jadi," ia diam sejenak menatap Reza lurus. "Kemana semua uang itu?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir di tengah keheningan. Wajah Reza mendadak pucat. Ibu mertuanya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, jari-jarinya bergetar. Adik ipar menunduk, telapak tangannya dingin dan basah. Apa maksud Bapak?" Reza mencoba mengelak. "Uang itu kami pakai untuk kebutuhan, Pak. Untuk bayar ini. Itu, apa yang dimaksud dengan ini dan itu?" Potong ayah Ayla, menahan marah. "Seperangkat perlengkapan bayi yang layak saja kalian tidak beli untuk putriku dan cucuku. Bahkan biaya rumah sakit pun belum dibayar. Jadi sekali lagi, Reza." Ia melangkah mendekat, matanya menatap tajam, namun suaranya tetap terkendali. "Kemana semua uang itu?" Reza gugup, kata-katanya mulai terbata. "Ada cicilan, Pak. Hutang keluarga, usaha adik yang sempat rugi." Dan ibu mertua tiba-tiba menyela, suaranya bergetar, tubuhnya tampak benar-benar gemetar sekarang. "Semua uang itu tetap untuk keluarga, Pak," katanya. "Toh Ayla sudah jadi keluarga kami. Kami kira wajar kalau uang itu dipakai untuk kebutuhan bersama lagi pula." Reza selalu cerita kalau Ayla tidak pernah kekurangan. Ayah Ayla menoleh perlahan pada putrinya. "Ayla," tanyanya lembut, "benarkah kamu tidak pernah kekurangan? Benarkah selama ini kamu baik-baik saja?" Ayla menggigit bibir. Air matanya kembali mengalir deras. Di dalam dirinya ada perang antara keinginan menjaga nama baik keluarga suami
dan keutuhan dirinya sendiri yang sudah lama retak. Ia mengingat malam-malam ketika ia menahan lapar demi menyisihkan sedikit uang untuk tabungan persalinan. Ia mengingat hari-hari bekerja sambilan dengan perut besar sambil menahan sakit punggung. Ia mengingat ucapan suaminya di pagi tadi, "Jangan harap aku bayar biaya rumah sakitmu." Lalu ia menatap ayahnya, sosok yang selama ini selalu menjadi tempatnya pulang. Suara Ayla pelan, tetapi cukup jelas untuk semua orang di ruangan itu. "Aku tidak baik-baik saja ya?" Ruangan itu seolah kehilangan oksigen. Ibu mertua menatap kaget. Reza memandang Ayla dengan tatapan tak percaya, campuran marah dan panik. "Aku..." Ayla melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku kerja sambilan karena aku malu. Aku tidak tahu uang yang ayah kirim itu kemana. Setiap masuk, Reza yang pegang katanya untuk kebutuhan rumah. Tapi yang aku rasakan, kami tetap hidup sangat hemat. Bahkan untuk beli vitamin pun aku harus mengatur uang sendiri." Ia menarik napas pendek, menahan sakit di perut. "Dan tadi pagi, saat aku baru sadar setelah operasi, Reza bilang, jangan harap dia bayar biaya rumah sakitku." Ayahnya memejamkan mata sejenak, berusaha menahan gejolak amarah yang naik ke dada. Saat ia membuka mata, sorotnya sudah berubah. Masih ada kasih sayang, tapi kini diselimuti ketegasan. "Reza," katanya, kali ini jauh lebih tegas. "Kamu ambil uang 50 juta rupiah setiap bulan. Kamu biarkan istrimu bekerja sambilan saat hamil. Kamu biarkan ia membeli perlengkapan bayi yang paling sederhana. Dan setelah ia melahirkan anakmu, kamu berkata kamu tidak mau membayar biaya rumah sakitnya." Reza tidak sanggup menatap mata mertua yang kini serasa menjadi cermin bagi semua keburukannya. Saya hanya tertekan, Pak." Reza mencoba membela diri. "Keluarga saya banyak kebutuhan hutang di mana-mana. Saya pikir uang itu bisa menolong kami bangkit." "Dengan mengorbankan istrimu sendiri?" Suara ayah Ayla meninggi, namun tidak meledak-ledak. Ia lebih terdengar seperti seseorang yang sangat kecewa. "Dengan membiarkan putriku menanggung beban yang seharusnya kamu pikul sebagai suami?" Ibu mertua berusaha menyelamatkan keadaan. "Pak, mohon jangan salah paham. Semua ini demi kebaikan bersama." "Apa kebaikan bersama yang membiarkan seorang perempuan hamil bekerja sambilan dan tetap merasa kekurangan, sementara kalian menikmati uang yang bukan hak kalian?" Tanya ayah Ayla, kali ini menatap ibu mertua. "Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Yang salah adalah hidup dari kebohongan dan memanfaatkan kebaikan orang lain." Ia menghela napas panjang, lalu menatap Ayla lagi, kali ini lembut. "Ayla, nak, maafkan ayah. Ayah terlalu percaya. Ayah pikir dengan mengirim uang, hidupmu akan lebih mudah. Ternyata uang itu justru menjadi alat untuk mengikatmu dalam lingkaran yang menyakitkan." Ayla menggeleng pelan, air matanya tidak henti mengalir. "Jangan salahkan diri ayah. Ini bukan salah ayah aku yang terlalu diam. Aku yang terlalu takut bicara." Ayah Ayla mengangguk pelan. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu takut lagi." Dia kemudian berdiri, menatap Reza dan keluarganya dengan sorot yang membuat mereka semakin gemetar. "Begini," katanya. Suaranya kembali datar namun sangat jelas. "Biaya rumah sakit akan saya bayarkan sekarang juga. Bukan karena kalian menolak, tapi karena ini adalah tanggung jawab saya sebagai ayah yang ingin melihat anaknya selamat dan tenang. Tapi setelah itu..." Ia berhenti, memastikan semua orang mendengarnya. "Setelah itu saya akan berhenti mengirim uang sepeser pun ke keluarga ini. Uang 50 juta rupiah setiap bulan yang selama ini kalian terima, berakhir hari ini." Ibu mertua mendadak lemas, hampir jatuh jika tidak dipegang adik ipar Reza membelalak. "Pak, jangan begitu, Pak." Reza panik. "Kalau Bapak berhenti kirim uang, kami bisa bangkrut. Semua hutang, semua cicilan." Ayah Ayla menatapnya tajam. "Dari awal itu adalah bantuan, bukan kewajiban," tegasnya. "Dan bantuan itu dipakai bukan untuk menjaga, tetapi untuk mengikis martabat anak saya. Ini bukan lagi soal uang, ini soal amanah yang kalian khianati." Ia menatap Ayla kembali. "Sekarang pilihan ada di tanganmu, nak. Kamu mau bertahan dalam rumah tangga yang seperti ini, atau kamu mau berdiri dan mengambil kembali harga dirimu. Ayah tidak akan memaksamu. Tapi apapun pilihanmu,
ayah akan tetap ada di belakangmu. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci di hati Ayla. Seluruh rasa sakit, takut, dan marah yang ia tekan perlahan muncul ke permukaan. Ia memandang Reza. Di matanya tidak lagi hanya ada cinta, tetapi juga kesadaran. Reza, suaranya pelan, namun kali ini lebih mantap. Aku tidak menikah denganmu untuk menjadi sapi perah keluargamu. Ayahku kerja keras seumur hidup bukan supaya uangnya mengalir tanpa batas ke orang-orang yang bahkan tidak menghargainya. Reza menatapnya, bibirnya bergetar. Kamu mau apa sekarang? Cerai? Kamu mau hancurkan rumah tangga hanya karena uang? Ayla menggeleng pelan. Tidak, uang tidak menghancurkan apapun. Yang menghancurkan adalah keserakahan, kebohongan, dan ketidakpedulianmu. Ia menarik napas, menahan rasa sakit di perut. Selama ini aku bertahan karena aku percaya suatu hari kamu akan berubah. Tapi hari ini, saat kamu berkata kamu tidak mau membayar biaya rumah sakitku setelah aku melahirkan anakmu, aku sadar. Matanya menajam, meski masih berkaca-kaca. Aku tidak sedang punya suami. Aku hanya punya seseorang yang nyaman memanfaatkan kebaikan orang lain. Ruangan kembali hening. Kata-kata itu menggema di kepala semua orang. Ayah Ayla mengusap lembut bahu putrinya, seolah menyampaikan kekuatan tanpa banyak kata. Ambil waktumu, nak, katanya. Kamu baru saja melahirkan. Fokus pulihkan badanmu dulu. Keputusan besar tidak perlu diambil hari ini. Yang penting, kamu tahu sekarang bahwa kamu tidak sendirian. Ayla mengangguk, menatap bayi mungil yang tertidur di box. Dalam hati, ia berdoa lagi. Tapi kali ini bukan doa yang putus asa, melainkan doa seorang perempuan yang sedang menemukan kembali dirinya. Tolong bimbing aku, bisiknya dalam hati. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang punya martabat. Sebagai ibu yang tidak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan. Beberapa bulan setelah kejadian di rumah sakit, hidup Ayla berubah pelan, namun pasti. Ia memutuskan untuk sementara kembali ke rumah ayahnya, bukan sebagai bentuk pelarian, tetapi sebagai jeda untuk menyembuhkan luka fisik dan batinnya. Reza sempat marah, memohon, bahkan menangis, namun kali ini Ayla sudah tidak lagi mudah goyah. Aku tidak menutup pintu sepenuhnya, katanya pada Reza suatu hari, di ruang tamu rumah ayahnya. Tapi jika kamu ingin rumah tangga ini bertahan, kamu harus berubah. Bukan hanya dengan kata-kata. Kamu harus belajar bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan berhenti mengandalkan uang ayahku. Reza menunduk, menahan rasa malu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya berdiri di depan seseorang yang pernah ia remehkan, namun kini jauh lebih kuat darinya. Aku akan berusaha, katanya pelan. Tidak untuk memulihkan uang, tapi untuk memulihkan kepercayaanmu. Jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Ayla tidak menjawab saat itu. Ia hanya berkata, waktu dan perbuatanmu yang akan menjawab. Di rumah ayahnya, Ayla perlahan membangun diri. Ia belajar mengelola keuangan sendiri, mengikuti kursus daring, dan perlahan merintis usaha kecil-kecilan dari rumah. Bukan soal besar atau kecil, tetapi soal berdiri di atas kaki sendiri. Ia juga semakin mendalami sisi spiritualnya, dengan cara yang sederhana. Merenung di pagi hari, bersyukur atas napas dan hidup dan memaafkan dirinya, karena pernah terlalu lama diam dalam situasi yang menyakitkan. Ayahnya tidak pernah memaksa, tidak pernah memburuk-burukkan Reza di hadapan Ayla. Ia hanya berkata, lihat siapa yang benar-benar berjuang, nak. Bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Ayla duduk di teras rumah bersama ayahnya, menggendong bayinya yang kini mulai belajar tersenyum. Ayah, katanya pelan. Dulu ayah selalu bilang, jangan biarkan orang lain menginjak martabatmu. Aku baru benar-benar mengerti artinya sekarang. Ayahnya tersenyum lembut. Kadang pelajaran terpenting memang datang dengan cara yang paling menyakitkan. Jawabnya, yang penting kamu tidak keluar dari ujian ini sebagai orang yang pahit, tetapi sebagai orang yang lebih bijaksana. Ayla menatap anaknya, mengelus pipi kecil itu. Aku tidak ingin anakku tumbuh, melihat ibunya menerima perlakuan yang tidak adil seolah itu hal yang wajar.
Katanya, aku ingin ia belajar bahwa cinta itu tidak selalu berarti bertahan dalam luka. Cinta juga bisa berarti berani berkata cukup. Ayahnya mengangguk. Dan semoga suatu hari, jika Reza benar-benar berubah, kalian bisa membangun semuanya kembali, bukan di atas uang ayah, tetapi di atas kejujuran dan saling menghargai. Kalaupun tidak apa. Lebih baik sendiri tapi merdeka, daripada bersama tapi terpenjara. Ayla menghela napas panjang. Hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia merasa lebih tenang. Ia menatap langit senja yang mulai berwarna oranye. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ujian yang datang lewat rumah sakit, lewat kalimat tajam suaminya, lewat gemetar keluarga mertua saat ayahnya bertanya kemana semua uang itu, bukanlah akhir. Itu adalah titik balik. Titik di mana ia tidak lagi hidup sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang berani berdiri, menjaga harga diri, dan melindungi anaknya dari pola yang sama. Pesan moral cerita ini sederhana, namun dalam. Cinta tanpa tanggung jawab hanyalah kenyamanan yang menyamar sebagai janji. Kebaikan tanpa batas, jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk berkata cukup, bisa berubah menjadi pintu bagi orang lain untuk menginjak martabat kita. Tidak ada yang salah dengan membantu. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Yang salah adalah membangun hidup di atas kebohongan. Memanfaatkan kebaikan orang yang tulus dan membiarkan orang yang kita cintai menderita demi menutupi keserakahan kita sendiri. Kadang ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Saat kita terbaring di titik terlemah, seperti Ayla di ranjang rumah sakit, kita justru bisa menemukan kekuatan baru untuk berkata, aku berhak diperlakukan dengan hormat. Aku berhak hidup sebagai manusia yang utuh, bukan sekadar sumber manfaat. Dan pada akhirnya, menghormati diri sendiri adalah doa paling sunyi yang bisa mengubah jalan hidup. Doa yang berkata kepada semesta, kepada Sang Pencipta, dan kepada diri sendiri, bahwa kita siap berhenti hidup dari rasa takut dan mulai hidup dari keberanian untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat.